Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,69% ke angka 7.225. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang ternyata tidak akan membagikan dividen tahun ini. Dan beberapa saham di satu sektor yang sama. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Indi. Indi hari ini turun 1% lebih ke harga 2.680. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Indi mulai terlihat melemah setelah kembali gagal naik melewati resisten di harga 3.000. Jadi Indi sempat break harga 2.700, sempat naik mendekati harga 3.000, belum sempat menyentuh harga 3.000, baru di 2.990 Indi mulai bergerak turun kembali. Jadi saat ini memang terlihat berada di bawah support di 2.700, tapi memang ini belum terkonfirmasi break. Cuma bisa kita lihat sebelumnya Indi berusaha break dari harga 3.000, gagal break, turun kembali menuju garis EMA 50. Ini juga sama, berusaha untuk naik di atas harga 3.000, ternyata juga gagal break dan saat ini kembali melemah. Dan hari ini kalau berita bahwa hasil RUPST Indi putuskan tidak bagikan dividen. Jadi tahun ini Indi tidak membagikan dividen yang didapatkan dari laba bersih tahun 2021. Padahal biasanya Indi setiap tahun selalu membagikan dividen. Jadi mungkin ini merupakan sentimen negatif untuk Indi, karena mungkin trader-trader atau investor yang sebelumnya membeli saham ini akan menjual sahamnya. Tapi untuk saat ini jika kita lihat di data broker summary, penurunan 1% lebih ini terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing masih terus akumulasi saham Indi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Karena saat ini Indi masih berada di sekitar support 2.700. Jadi pantau saja, apabila minggu depan ternyata Indi gagal bertahan di atas harga 2.700, paling aman adalah tunggu di sekitar garis EMA 50 di 2.400 sampai support terdekat di 2.500. Jadi wait and see dulu, lihat pergerakan minggu depan kemana. Apabila Indi masih bisa bertahan di 2.700, teman-teman bisa coba entry. Tapi tetap menurut saya paling aman adalah tunggu di sekitar harga 2.400 sampai 2.500. Karena memang sudah mulai terlihat tanda-tanda pelemahan kembali. Sama seperti posisi sini, jadi setelah gagal break mulai bergerak turun, ini juga harus hati-hati. Apabila ternyata masih bergerak turun, sebaiknya jangan paksain beli di sekitar resistennya. Karena apabila terkonfirmasi break dari harga 2.700, harga 2.700 akan berubah menjadi resisten. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini sudah berhasil membeli di harga bawah, apabila belum take profit dan masih ingin hold terus, hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Karena bisa kita lihat, Indi sempat turun dalam tapi menyentuh garis EMA 50 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi selama bertahan di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 2.400, Indi trennya masih aman untuk tren jangka menengah. Yang berikutnya saya akan coba analisa saham di sektor yang sama, yaitu Adro. Adro juga bisa kita lihat hari ini turun 1% lebih ke harga 3.210. Dan penurunan ini bisa kita lihat membuat Adro berada dekat dengan support di 3.200. Sebelumnya ini merupakan resisten dari Adro. Setelah berhasil break bisa kita lihat Adro lanjut naik tapi berusaha untuk naik di atas harga 3.400. Gagal break dan selalu saya jelaskan apabila terbentuk candle seperti ini harus hati-hati. Karena candle ini menurut saya candle jelek. Karena ada potensi untuk berbalik arah. Dan hari ini Adro lanjut turun mengetes support di 3.200. Selama masih bertahan di atas support ini, Adro masih aman, masih ada potensi untuk kembali ke harga 3.400 untuk mengetes resistennya. Tapi apabila ternyata masih gagal break, Adro berpotensi lanjut turun menuju support berikutnya di harga 3.000. Dan support EMA 50 bisa kita lihat di harga 2.830. Untuk Adro bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini terlihat tidak ada akumulasi tapi ada sedikit distribusi. Dan untuk asing bisa kita lihat
ini masih ada akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat pun, apabila teman-teman mau membeli saham Adro, wait and see dulu. Bisa buy on support apabila Adro masih bertahan di atas harga 3.200. Atau mau lebih amannya lagi adalah tunggu Adro lanjut turun menuju support di harga 3.000, karena support di harga 3.000 akan lebih kuat daripada support di 3.200. Daripada kita beli di sekitar 3.200 walaupun berhasil rebound, harganya sudah lumayan tinggi. Daripada kita tunggu di harga 3.000 atau di garis EMA 50 apabila menyentuh support ini dan rebound, baru kita entry, itu akan lebih aman karena kita mendapatkannya di harga lebih bawah. Dan PTBA juga bisa kita lihat hari ini turun 0,81% ke harga 3.690. Dan sama seperti Adro dan Indi, PTBA hari ini juga turun di bawah support 3.700. Sebelumnya bisa kita lihat ini merupakan resisten, gagal break, mulai bergerak turun. Setelah itu berhasil rebound, berhasil break, berusaha untuk naik menuju target berikutnya di 3.850 atau resisten berikutnya. Belum sempat mencapai target tersebut, PTBA hari mulai bergerak turun. Dan sama bisa kita lihat candle yang ini juga, candle yang jelek karena shadow ke atas sangat panjang, sama seperti ini juga. Mulai terbentuk candle seperti ini, hati-hati, berpotensi untuk reversal trend atau berpotensi untuk berbalik arah. Nah, untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Jadi apabila harga 3.700 terlewati, PTBA berpotensi lanjut turun menuju support di 3.500. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan ini terlihat ada distribusi. Asing juga hari ini melakukan distribusi pada saham PTBA. Jadi untuk PTBA harus hati-hati, hari ini walaupun turunnya tidak dalam tapi mulai ada distribusi. Beda dengan Adro dan Indi, hari ini turun tapi ada akumulasi. PTBA satu minggu terakhir ini jika kita lihat asing mulai keluar dari saham ini. Jadi apabila teman-teman mau entry, paling aman adalah tunggu PTBA di sekitar harga 3.500. Apabila PTBA turun mendekati atau menuju harga 3.500 masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Atau apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham PTBA di harga bawah, di 3.000 ke bawah, hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Untuk saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 3.360. Jadi selama kuat berada di atas garis EMA 50, untuk tren jangka menengah, tren PTBA masih bergerak uptrend. Terakhir kita akan coba analisa ITMG. Bisa kita lihat ITMG hari ini ditutup bertahan di harga 27.275. Dan secara tren untuk tren jangka pendek, ITMG masih bergerak sideways. Bisa kita lihat support terdekat saat ini di 27.000, resistennya di 28.000. Jadi 1 minggu sampai 2 minggu terakhir ini pergerakannya hanya di range harga ini. Menuju harga 27.000 bisa berhasil bertahan, berusaha untuk naik di atas harga 28.000, gagal break dan turun kembali. Dan untuk support EMA 50 bisa kita lihat di sekitar harga 26.350. Dan resisten di atas 28.000 itu di resisten di harga 30.000. Yang sebelumnya bisa kita lihat berusaha ditembus ternyata masih gagal break. Jadi untuk tren jangka menengah pun ITMG saat ini masih bagus trennya, karena masih kuat berada di atas garis EMA 50. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat pada perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun ada sedikit distribusi. Asing juga sama bisa kita lihat hari ini masih distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, ITMG juga saya lihat masih akan bergerak sideways minggu depan. Dengan range harga menurut saya masih ada potensi untuk turun menuju garis EMA 50. Resisten masih di harga 28.000. Jadi apabila teman-teman mau entry, bisa tunggu di support 27.000 atau di sekitar garis EMA 50. Jadi di sekitar harga 26.300-an sampai 26.500 untuk entry-nya. Jadi saat ini sebaiknya wait and see dulu karena ITMG saat ini juga masih sideways dan tidak terlihat ada akumulasi. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat ITMG saat ini masih mengarah ke bawah. Jadi jangan paksain untuk membeli di sekitar garis resistennya. Apalagi bisa kita lihat IHSG saat ini sudah mulai melemah. Dan minggu depan sudah mulai
mendekati libur panjang. Jadi tetap harus hati-hati apabila teman-teman mau entry membeli sebuah saham. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.